kami dari kelompok PKN. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita sendiri. Yang pertama, saya Adinda Desna Tristanti. Saya Uliananda Widianingrum. Saya Prince Alexander Leon Milosevic. Saya Muhammad Zaki Fahriansyah. Saya Fatih Abdul Aziz. Akan memaparkan isi video tentang ATHG. Audio. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Membahas tentang ATHG, apa sih ATHG itu? ATHG adalah kepanjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk keselamatan bangsa, wilayah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan dalam negeri, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan warga negara. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan adalah merupakan suatu hal dan usaha yang bertujuan mengunggah kemampuan seseorang warga Indonesia mengenai ATHG atau menemukan keutuhan nasional adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan dapat diartikan tentang usaha, sikap yang berasal dari diri sendiri yang bersifat untuk bertujuan menghalangi sesuatu dengan menghambat semuanya. Hal ini cukup menjamin identitas, integritas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang keempat yaitu gangguan. Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses, kondisi di mana sebuah bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasionalnya. Latar belakang dari materi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan alias ATHG dalam pekerjaan PKN. Pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Berbagai potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. 2. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara Indonesia. Menghadapi berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan bencana alam. Terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan nasional seperti kesenjangan ekonomi dan konflik kepentingan. Berbagai gangguan seperti isu SARA, radikalisme, dan kejahatan transnasional dapat menimbulkan instabilitas. 3. Kebutuhan pemahaman komprehensif mengenal ATHG diperlukan agar pemerintah dan masyarakat dapat mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi berbagai potensi masalah. Penanganan ATHG membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan rakyat. Tujuan pembelajaran PKN. Mata pelajaran PKN bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pemahaman mengenal ATHG merupakan bagian kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian, latar belakang materi ATHG dalam pelajaran PKN adalah untuk membekali peserta didik dengan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai potensi masalah yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan negara, serta pentingnya peran warga negara dalam upaya penanganannya.
Yang pertama ada ancaman. 1. Pencemaran lingkungan. Pengunjung membuang sampah sembarangan. 2. Cuaca yang tidak menentu. Hujan dan jalanan sebagian tanah sangat mudah becek. Jalan yang dilalui kurang nyaman. Yang kedua ada tantangan. 1. Hidup masyarakat kurang bersih. Di sekitar area pemukiman lingkungan kotor. 2. Tidak terjaga adanya situs budaya. Banyak para wisatawan masyarakat yang menaiki Meriam. Yang ketiga ada hambatan. Karena kawasan Meriam Jepang memiliki wilayah yang kurang menarik, sehingga kurang populer, maka hambatan ini dapat menyebabkan situasi Meriam ini terbengkalai. Yang keempat ada gangguan. Masyarakat yang egois atau tidak bekerja sama menjaga peninggalan dengan baik. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI terdapat pada materi belajar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semua itu harus diwaspadai dengan adanya usaha bela negara. Mempertahankan keamanan negara merupakan hal yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Sikap tersebut sangat berkaitan dengan keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Meriam Jepang ini merupakan peninggalan Kaigun, Angkatan Laut Jepang pada masa Perang Dunia Kedua yang dilindungi oleh undang-undang. Meriam Jepang ini dulunya digunakan untuk sebagai senjata pertahanan pihak Jepang terhadap pihak Belanda dalam memperebutkan sumur minyak yang berada di kota Balikpapan. Meriam ini juga menggambarkan bahwa kota Balikpapan pada saat Perang Dunia Kedua merupakan tempat yang strategis untuk pertahanan. Meriam legendaris ini berpotensi menjadi cagar budaya, sudah disurvei oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB, Kaltim pada April 2018. Disbuktar PPU mengusahakan agar meriam peninggalan Jepang tersebut bisa dijadikan situs cagar budaya pada 2021. Meriam diletakkan di Jalan Hasanuddin, kawasan Gunung Meriam, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Dinamakan gunung karena memang wilayah Meriam ini berada di dataran tinggi dan menghadap langsung ke Teluk Balikpapan. Dengan kondisi saat ini tidak terlihat disebabkan banyaknya bangunan yang lebih tinggi daripada meriam di sekitar museum ini. Kemudian ada juru pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya berjumlah 1 orang yang ditugaskan untuk merawat meriam Jepang Bukit Meriam beserta lingkungannya. Tumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, dan bersatu dalam mencegah HTHG yang membahayakan NKRI.